TPI ya kalau nggak salah dulu Pak ya. Iya. Kalau dulu kan TPI, nah ini cabang RCTI. Nah, mudah-mudahan adik-adik nanti yang di sana bisa menimba ilmu, kreativitas. Siapa tahu nanti kalian nanti menjadi untuk apa tuh yang tepuk tangan tuh supportnya si yang gigi itu tahu yang itu gara-gara mampu kaya kan gara-gara koordinator supporter lagi dulu saya saya dulu koordinator dulu tanya anak-anak dulu saya gerakan karena dulu di sekolah-sekolah saya gerakan dulunya yang ditanya anak-anak yang itu loh ya lupa saja komunikata ya nah komunikata itu saya jadwal sekolah-sekolah saya clear tuh apa nah mereka langsung dapat semua kemudian yang ada itu yang Tarno anak-anak saya lucu nah itu selalu waktu saya jadi kepala sekolah jadi saya kreatif kepala sekolah itu harus kreatif bisa undang-undang anak-anak yang enggak mereka asal kerjasama dengan sponsor mau datang anak-anak jadi menggerakkan anak nah anak-anak adik-adik ini yang luar biasa mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan apa yang didapat disampaikan kepada teman-teman pengalaman yang selama di studio ucapan terima kasih dari Ibu Gadis, kita Pak Sekdis mohon maaf dengan sangat tidak bisa mendampingi anak mudah-mudahan nanti ada yang kami nggak nanti kita atur nah mari kita bersama-sama sore jam berapa berangkat? Kita lagi kita habis foto bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Salam literasi. Literasi Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Daya Viradil. I'm from Vocations Intern in Jakarta, and today we're going to MNC in Jakarta from Gelerjak. Oke, thank you. Hari ini ada yang ulang tahun loh. Siapa ya? Ayo aku. Ulang tahun yuk. Hari ini ada yang ulang tahun ke berapa ya? Ke-12 atau ke-13 ya? Berapa, Van? Ke-14. Eva nih, ayo. Yeay. Coba yang biasa nyanyi pakai bahasa India. Gimana lagunya? Coba ayo. Coba happy birthday to you pakai bahasa India gimana? Saya biasanya pakai bahasa Zimbabwe, Bu. Kita nyanyi bareng-bareng buat Evan ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ini suaranya nggak kedengeran. Ini suaranya nggak kedengeran. Happy birthday to you. Happy birthday Evan. Mana suaranya? Happy birthday Evan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Evan. Semoga Evan makin sukses.
juga Bima Season 2 yang mau tayang juga yang episode baru. Aku mau kasih tontonan dulu. Oke? Oke. Sebelum aku melangkah, ingat akan ketulusan cinta. Semua tanpa pamrih dilakukan oleh saya. Jangan, Ayah udah janji kita bakal jadi keluarga lagi. Prima, cepat naik sebelum kita. Orang lebih kenal produk MNC Animation ya. Yang sudah pernah nonton Kiko? Sering. Sudah? Sering. Hah? Sering. Oh, Kikonya sering. Kalau yang tadi yang Bima S Animation udah pernah nonton sebelumnya? Yang tadi kita tayangkan? Belum. Ya itu Bima S sebenarnya udah tayang di RCTI itu udah masuk ke musim 2-nya itu. Studio itu adalah gedung-gedung kita ya. Kompleks ini namanya MNC Studio. Sebenarnya ada apa aja sih di MNC Studio? Ini saya ada videonya, kalian bisa nonton dulu ya. Sebagai salah satu yang share terbesar, MNC Studios memiliki kawasan infrastruktur media terluas di Indonesia dan dukungan tenaga yang profesional. MNC Studios menghasilkan beragam konten hiburan untuk masyarakat Indonesia yang mencakup semua generasi bagi segala segmen. Indonesia Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Anugerah Musik Indonesia, Indonesia Movie Actors Awards, Anugerah Dangdut Indonesia, dan podcast, video animasi, dan game. MNC Studios juga menyediakan beragam channel eksklusif yang lengkap bagi saluran TV berbayar. Ya, di sini kan ada sampai masterchef semuanya itu dilakukan di sini ya, cukup gede ya. Oke, saya langsung ke MNC Animation. Kalau teman-teman nggak tahu MNC Animation, sebenarnya MNC Animation itu udah berdiri di tahun 2011 ya. Jadi umurnya juga cukup lama ya. Mungkin kita lebih dikenal proyeknya waktu itu, yaitu proyek Entong, animasi Entong. Yang pernah nonton animasi Entong? Iya. Itu proyek pertamanya MNC Animation. Bisnis itu berubah dari hanya menyiapkan atau menjadi studio yang memprovide animasi, kita mengubah bisnis kita menjadi bisnis IP. Ada yang tahu IP? IP itu bukan internet protokol ya. Di sini. IP itu adalah intellectual property. Apa sih intellectual property? Itu adalah satu properti yang nggak ada bentuk fisiknya, tapi itu sudah bisa dipatenkan. Kalau di sini adalah ya nama Kiko, karakter Kiko, nama Bima, semua produk animasi kita sama karakternya. Itu IP kita. Ya. Kenapa itu begitu berharga? Karena kalau misalnya kita hanya hidup sebagai studio animasi, ketika animasinya sudah selesai, kita udah nggak ada income satu perusahaan. Atau animasi kita sudah tayang, kita nggak ada income. Nah, dengan itu kita harus berubah. Tayang di bioskop juga tahun ini, mungkin pertengahan tahun setelah tayang Kiko Indonesia. Ini saya lanjut. Biasanya orang berkunjung ke MNC Animation itu mereka ingin tahu studio MNC animasi itu seperti apa bentuknya. Karena memang kalau sekarang salah satu studio terbesar di Indonesia yang sudah masuk dalam standar internasional. Ya. Seperti apa sih yang kakak-kakaknya seperti apa? Kebetulan kita ada videonya. Video ini memang udah umurnya cukup lama ya. Kita syuting terakhir itu tanggal Shows as well as some feature films. MNC Animasi selama ini sudah memenangkan beberapa penghargaan nasional dan internasional. Kami percaya dengan kegigihan dan good teamwork dapat memberikan hasil yang baik. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam serial MNC Animasi. Setiap karakter mempunyai karakteristik dan keunikannya tersendiri yang dapat memperkuat isi cerita dan memberikan daya tarik bagi penggemarnya. Nanti ngobrol sama kakak-kakaknya
Ya bentuknya seperti ini gitu. Nah, sebelum saya lanjut, nah ini ada timeline produk kita sejak 2011. Itu banyak pekerjaannya. Apa yang kira-kira kalian suka, yang kalian kembangkan di situ. Paham ya? Jadi bukan hanya animator, tapi banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya. Contohnya, orang yang suka bikin cerita kemana? Dia bisa di ide, ya, divisi ide. Terus orang yang suka bikin skrip itu siapa? Nah, ada namanya divisi. Dalam proses animasi itu biasanya menghabiskan waktu berapa lama? Dan pertanyaan kedua saya gitu, dalam animasi itu kan pasti ada skripnya harus disetujui dulu. Terus apakah pernah di proses udah setengahnya atau pengen jadi gitu di cancel gitu, apakah pernah? Itu saja pertanyaan saya. Ini ya, ini dua pertanyaan bagus. Yang pertama dulu, mengenai animasi itu prosesnya berapa lama? Kita ngomong Kiko ya. Kiko itu sebenarnya yang kalian nonton di RCTI itu kan kalau 30 menit itu artinya proses pengerjaan buat kita itu 2 episode. Kiko kita tuh per episodenya cuma 11 menit. Ya. Jadi kalau misal kalian nonton pas di RCTI 30 menit artinya dia itu 2 episode yang mesti kita produksi. Karena produksi kita hanya 11 menit. 11 menit itu berapa lama sih? 11 menit itu kita menghabiskan maksimum 3-4 bulan dengan jumlah kru 83 orang. Ya, untuk Kiko 11 menit. Kebayang ya, cukup lama bikin animasi. Ya. Nah, tadi kamu membahas masalah fase ketika skrip itu berubah atau apapun itu berubah. Itu yang biasa kita hindari, bukan masalah cancellation. Kalau misal kita produksi itu nggak pernah cancel, ya, karena kan kita belum tayang, ya. Yang paling kita benci ketika kita melakukan produksi adalah yang tadi kamu ngomongin. Misalnya nih, kita udah skrip sudah oke, storyboard sudah oke, recording udah oke, desain udah oke. Kita udah sampai proses di mendekat dianggap di animation, enggak, sampai render udah keluar. Kok mukanya jelek ya? Kita ganti karakter. Kita berusaha menghindari, tapi itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi otomatis kita mesti ngulang lagi. Buang sampah semua. Kita ulang dari sini lagi. Desain karakter kenapa jelek? Bikin satu karakter baru lagi, bikin lagi remodeling, texturing, rigging, ini. Paham ya? Paham. Nah, itu yang kita berusaha hindari. Pertanyaan lain? Oke. Berdiri. Saya Muhammad Sofia Tilal. Jadi saya ingin bertanya, untuk animasi ini kan kita Bapak misalkan kayak software gitu kan. Nah, untuk softwarenya itu apa aja ya Pak? Nah, sebenarnya software itu kalau 3D itu kita pakainya Maya karena kita mesti pakai produk berlisensi. Tapi kalau yang tidak berlisensi itu kita Blender. Tapi kalau misal, makanya dari kunjungan ini sebenarnya kalian yang perlu tahu adalah bertemu dengan kakak-kakaknya, kalian antusias apa, bertanya kira-kira softwarenya apa, tips and tricksnya apa, dan lain-lain. Karena biasanya interaksi dengan kakak-kakak ini lebih menguntungkan untuk kalian yang ingin tahu, ya. Kakak-kakak di sini sudah terbiasa untuk diganggu dan diajak ngobrol, paham ya? Dan lainnya. Nah, pada fase-fase itu pastinya ada pekerja atau karyawannya gitu kan. Nah, sistem kerjanya itu kan dari ini kan bertahap ya, seperti modeling ke texturing ke rigging, itu pasti ada kayak penyaluran gitu kan, fasenya gitu. Nah, itu seribet apa sih atau sistem kerjanya tuh seperti apa? Nah, yang ini menarik. Sebenarnya saya sengaja tidak menampilkan di sini. Ada lagi satu pekerjaan yang bantu menghandle semua ini, namanya koordinator. Ya. Sebenarnya yang tadi kamu tanyakan, ada orang yang mengatur pekerjaan mereka, yaitu koordinator. Koordinator tahu semuanya mengenai proses animasi ini, dan mereka tahu misalnya kamu ngerjain apa hari ini, kamu ngerjain apa hari ini, kamu ngerjain apa, tapi kalian tidak tahu itu untuk apa dan kapan dipakai. Makanya tidak pernah terjadi tabrakan. Misalnya yang tadi kita ngobrol masalah 3D. Modeling, kamu bikin model, tapi kamu nggak tahu itu untuk episode mana. Dan tidak berpengaruh dengan tim texturing, karena tim texturing mungkin udah mengerjakan episode yang lain dan karakter yang lain, gitu kan. Makanya kita bisa mencapai, ketika kita produksi itu satu animasi 11 menit itu bisa mencapai 3-4 bulan. Itu terhitung pendek, karena memang kita punya koordinator yang memberi tugas adik-adik ini, kakak-kakak ini, tanpa mereka tahu project yang mana, untuk yang mana, episode dan apa, pokoknya mereka sudah diberikan project ini. Ya.
Jadi itu cukup penting di dalam satu perusahaan punya koordinator project. Ibu mengenalkan, saya Alicia Mutiara FCC dari SMAN 81 Jakarta. Kalau saya lebih penasaran ke voice over-nya nih. Itu biasanya kalau tentang voice over gitu masuknya ke divisi mana dan pencarian suara sesuai dengan karakternya itu kayak gimana ya tahapannya? Oke, gini, voice over itu sebenarnya kita punya voice director. Tapi gini, perlu kamu ketahui di Indonesia itu kalau misalnya jadi talent voice over itu pembayarannya nggak terlalu bagus sampai saat ini kecuali kalian adalah artis. Nah, kalau masalah seleksi itu biasanya kita seleksi sendiri dengan standar aja. Kita berikan skrip ke orang itu, terus mereka recording sendiri tanpa kita perlu lihat ekspresi mereka, karena kita nggak perlu lihat ekspresi mereka, tapi kita perlu merasakan moodnya. Ya, kalau sesuai langsung kita pakai, kita take. Semudah itu sih. Jadi nggak seperti yang kita nonton di film, wah orangnya masih teriak gini-gini, kita nggak perlu lihat. Karena kita lebih feel adalah karakter itu masuk nggak. Karena kalau kita ngelihat orangnya, takutnya bias. Nama saya Raditya Zumami. Saya mau nanya, itu kenapa recordingnya itu buat suara di awal bukan di akhirnya aja, Kak? Bukannya itu lebih apa ya, bisa mendalami gitu? Jadi gini, dari animasinya. Recording itu kenapa di sini ya? Ini yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya recording itu kita perlu ada recording di awal itu yang kita sebut dummy. Dummy itu artinya yang merecord itu orang karyawan kita sendiri. Agar ketika kita masukkan di sini itu kita bisa merasakan ini cara skripnya benar gak? Enak gak bawanya? Itu artinya kita perlu melakukan recording di awal. Kalau kita recordingnya di akhir, sampai sudah output render ini di sini, kita baru masukin suara. Ya, kalau salah kita balik lagi moodnya. Makanya sebenarnya kita ngambil ini, kita sebut dummy, pakai audio teman-teman di animasi, agar outputnya itu ketika kita lihat itu kita bisa lihat, oh skripnya cocok, oke, baru kita bisa ke proses 3D. Paham ya? Kita pas udah nyampe yang terakhir itu baru pakai voice asli artisnya ya. Baru kita recording. Karena voice asli itu sebenarnya sampai di sini. Setelah udah output render, mereka udah lihat gambarnya, baru voice-nya dimasukin. Perkenalkan, nama saya Siva Kamila. Saya ingin bertanya, apakah ada alasan khusus kenapa contoh animasi Kiko tayang di RCTI, terus Zack Storm waktu itu tayang di MNC, apakah ada alasan khusus untuk itu? Kalau dari kita sih sebenarnya kita tidak ada alasan khusus. Itu kembali kita tawarkan memang produk kita ketiga TV kita ya, MNC TV, GTV, sama RCTI. Tapi kalau RCTI itu dari awal memang Kiko rumahnya di sana, ya kan. Nah setelah itu kan kalian lihat ada di MNC TV, karena memang dari MNC TV itu sekarang diakui adalah rumah animasi. Animasi terbanyak kan di MNC TV, benar kan? Ya, makanya Kiko juga ada di sana. Nah, mengenai tadi Zack Storm di GTV, karena Zack Storm itu kan targetnya seperti penonton Naruto terbanyak di mana? GTV. Ya, makanya itu kita coba ambil audiens di sana. Seperti itu sih. Itu lebih strategi dari 3 TV-nya, bukan dari kitanya. Kalau kita hanya memberikan. Paham ya? Oke. Saya tutup ya? Iya. Oke, saya tutup dengan trailernya Kiko in the Deep Sea. Oke, halo selamat pagi. Perkenalkan nama aku Mira dan juga ada rekan aku juga, Tasya. Dan juga ada rekan aku juga di sebelah sana ada Tari. Nah, kita dari MNC Games atau Esports Indonesia yang dimana tadi kalian udah lihat kan ya tentang Kiko. Tadi lihat apa coba Kikonya? Animasinya ya. Nah, sekarang kita itu khusus gamesnya. Kalian udah pernah mainin games Kikoran belum? Kalau misalkan udah bisa angkat tangan. Biasanya yang pernah denger kali ya, biasanya adik-adik ya. Kamu pernah nonton main deh game Kikoran Atau ada yang pernah denger Kikoran? Oh, ini kayak masih malu-malu kepalanya pelontos ini. Ini kayak anak Paskibra ya? Paskibra. Gimana? Kamu pernah kayak paling nggak nonton iklannya mungkin di televisi atau mungkin pernah mainin juga atau cuma lihat aja iklannya? Pernah lihat iklannya sih, waktu itu juga pernah main sebentar terus tapi udah lama banget terus. Oke, dengan kakak siapa ini? Nuno. Tepuk tangan buat Kak Nuno dong. Nah, oke. Aku seneng banget karena ternyata ada yang pernah paling nggak cobain ya games Kikoran, karena tentunya ini games
Mungkin buat ibu-ibu juga cocok ya kalau lagi pengen killing time ya. Soalnya gampang banget sih dimainin ya. Iya, bener banget. Nah, di Kikorans ini juga. Ada mamanya Nuno di sini. Nah, itu. Oh itu, yang itu. Anaknya. Bagus Bu, maininnya suruh Kiko aja ya Bu ya, jangan yang FF ya. Di Kikorans ini tuh juga banyak banget nih, kayak ada power up-nya, terus juga ada, pokoknya sekarang apalagi kita baru rilis versi 5.0, ini versi terbaru dari Kikoran. Di situ udah banyak banget nih fitur-fitur terbaru yang kita upgrade ya. Lebih canggih sih Kak, lebih canggih dan lebih modern dari fitur-fitur sebelumnya. Iya, dan juga di Kikoran ini juga banyak banget support buat si movie ini, karena di sini juga ada banner yang bisa dimana kalian kalau ngeklik banner tersebut kalian bisa dapat free diamond, terus juga kalian bisa nonton Vision Plus terus dapat diamond ataupun token. Jadi kalau menurut kakak ya ini recommended banget ya. Ini kakak bukannya jualan ya, tapi emang kenyataannya begitu sih Kak. Iya, apalagi kita harus bangga karena ini games buatan Indonesia. Tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Oke, dan terus umur kamu yang udah berapa tahun ini? Berarti baru menginjak 15. Kamu nonton hari ini? Wah, ini hari Valentine juga ya. Seneng banget ya kan. Ya. Oke, kamu pernah main games apa aja sih? Yang pernah kamu mainin? Gak apa-apa, kasih tahu kakak aja, karena kakak seneng kalau ada yang suka main games ya. Maaf loh ibu-ibu ya, bikin anaknya jadi gak apa? Subway Surfer. Oke, Subway Surfer. Terus mirip-mirip sih ya Kak ya. Iya, nah Kikoran juga sama. Kamu punya misi buat ya mirip-mirip dari game-game yang kamu pernah mainin ya. Kamu bisa langsung pegang aja. Kaget ya. Nah, tadi Revan ya? Evan, sorry. Evan, kira-kira kalau kamu dari lihat tampilan home game Kikorannya ini menarik banget gak sih buat kamu? Atau mungkin kamu kira-kira kalau udah ngeliat di home lobbynya, kamu bakal langsung kemana nih buat mainin? Langsung mudah dimengerti nggak menurut Evan nih? Ya udah nggak mengerti sih. Oke, mungkin ada yang mau nanya, ada selain Kikoran ada game apa lagi ya kayak yang kita punya? Bagus pertanyaannya Kak Tasya. Oh iya, kamu mainin aja Evan, karena kamu ulang tahun, jadi kamu gak usah dengerin kakak, kamu main aja. Oke? Nah, jadi di dalam esports Indonesia ini, yang dimana kita itu sudah merilis beberapa macam games ya, jadi nggak cuma Kikoran gamesnya juga tentunya. Terus juga selain itu kita juga punya game plus ya. Banyak banget di game plus itu ada berbagai macam game dan genre games yang kalian bisa main secara online di Vision Plus. Nah, patut bangga ya teman-teman, karena kapan lagi coba Indonesia bisa bikin game sekeren ini ya Kak Tasya ya. Mudah-mudahan nantinya masa depan ya. Lucuan dia apa kakak? Bingung gitu. Oke. Nah, kira-kira masih ada waktu nggak ya Kak? Mbak, masih ada waktu? Oh ya udah. Mungkin kalau mau tanya-tanya bisa langsung di Instagram fightoflegends.id atau kikoran.id. Nah, tahu info-info selanjutnya kayak Evan, Evan. Tadi terakhir aku mau tanya, kira-kira gimana permainan Kiko yang tadi kamu mainin, seru nggak? Seru. Kalau dari tampilan gamesnya, UI UX-nya, kamu tahu UI UX kan? Kayak gimana smooth-nya itu bagus nggak menurut kamu? Bagus ya. Nanti kamu jangan lupa ajak teman-teman kamu main ya. Udah langsung daftar Kikoran competition. Benar. Tos dulu dong. Oke, terima kasih. Nah kalau gitu selamat ulang tahun ya buat Evan. Tepuk tangan buat Evan ya sekali lagi, biar karirnya berkesan ya, nanti bisa diceritain sama keluarganya. Dan selamat menyaksikan atau berkeliling juga di MNC Group. Kalau gitu Kak Mira dan juga Kak Tasya pamit ya, sama Kak Tari juga pamit. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Pak, Bu, pamit ya Pak, Bu ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke, kita turun ke atas ya. Silakan ikut. Jadi kita balik dulu ya. Gambar Banjar ya. Sutradara masing-masing animasi kalau ingin bertanya dengan beliau ya. Nah, di sini jangan malu-malu ya. Kalau bisa malu-maluin ya. Karena di sini kita malu-maluin soalnya. Nah, kita ke ruang dubbing dulu ya. Kalian boleh nyobain gimana sih cara ngisi suaranya Kiko, Satria, atau yang lain-lainnya. Silakan. Evan, kita bikin malu-malu sini. Silakan di ruang dubbing. Kalian boleh nyobain. Kurap suara aja. Nyobain silakan. Kurap suara banget. Buat Bima season 2, ini episode 3. Yang ini jadi Helena, jadi orang jahatnya. Saya butuh cewek 1
nanti ada yang ini, yang monster ini, Samson. Nanti saya butuh cowok. Nanti sisa buat karakter selanjutnya nanti kita ganti-gantian aja ya. Oke. Nah, yang mau nyoba pertama buat jadi Helena. Is it supposed to be like a dummy voiceover itu yang kalian dijelasin nggak sih? Iya. Nah, ini nanti clue-nya dari saya. Oke. Nah, di sini kita coba langsung aja. Ayo. Nah, oke. Sebentar ya. Aku kira ada skripnya di sini. Oke. Yap. Sure. Kau, kau, sama cemilan aja masa kalah? Perlu bantuan? Santai kau, aku lihat ada yang seru. Apa? Sama yang lain? Salah kata. Apa sih tadi? Helena, ngapain sih kalian di sini? Kita udah punya makan area masing-masing. Area makan. Mereka ada berapa sebenarnya? Mereka ada berapa sebenarnya? Udah banyak sih aplikasi. Di sini saya. Di sini saya. Duduk. Nanti coba belajar. Tadi ajarin sama mbaknya. Biasanya gambar apa? Enggak ada gambar aja. Gambar bebas. Dal ya? Jadi kayaknya buat kamu enak. Hah? Gratis tapi ada dua. Oh ini. Iya. Izin ya, bawa anak-anak. Silakan kenalan. Yang mana yang sutradaranya? Nah, nih. Yang hancur. Yang hancur dia itu. Ya. Izin ya, bawa anak-anak murid. Ini buat storyboard. Ini tadi mau ganti sutradara gimana nih? Itu semalam dia begadang tuh pas dia bikin rambut. Job ya mas. Wah itu ada kenapa? Ini Iya, enggak ini gambar masing-masing. Tapi backgroundnya kita ngambil 3D. Ada dari hal 3D. Gimana? Lagi apa kabar? Baik. Sesuai apa? Sebenarnya ada 4 ya. Ada 4. Ini storyboard yang tadi dalam. Storyboard. Nah ini pas nanti dianimasiin. Ini pas sudah di render nih. Udah 3 tahapan itu. Sebenarnya ada 4. Nah, biar lebih jelas aja, saya masukin 3 gitu. ini kalau misalnya yang di yang masih pertama itu apa tadi namanya? Ini iya Leica animatik. Iya, ada Mas. orang nyebutnya animatik, ada yang Leica. Kalau kita biasanya di sini nyebutnya Leica. Itu kalau di Leica itu nggak harus sesuai banget gitu, yang penting udah dapat gambarannya gitu. Iya, sama iya, gerakan itu ya. kan cuman sekedar ini kan dulu dari segi shot sama ya ekspresinya. Iya. Jelas ya, ini sebagai referensi aja. Oh, referensi. Iya, referensi supaya karena kan pengerjaan lumayan rumit deh kalau animasi itu. Itu bukan kerjaan saya. Coklat ya. Oh, ini John. Smooth banget ya. Kalau peta-peta langsung sama ini. Pokoknya atau langsung agak beda sendiri gitu.
Apanya? Ini yang satu tanda. Oh itu biasa sekali nih. Oh, sesuatu yang makan kartu ya. Biasanya bapak kan ada cadangan gitu ya. Jarum. Skenario itu kan dijadikan patokan untuk artisnya. Coba aja deh. Terus kalau Oh, lumayan nyambung. Ya, emang harus dilatih aja terus. Latihan terus ya. Iya. Makasih banyak ya Kak. Iya. Maaf ya ganggu. Bertahun kuliahnya master atau baru sama sekali. Tapi lama-lama kok Kalau misalnya mau hapus apa?